Papan Dolanan Anak Arek Surabaya. Itu tadi ya. Ini kalau boleh tahu komunitasnya sudah berapa tahun Mas berdiri? Komunitasnya baru 2 tahun. Oke, baru 2 tahun. Kemudian boleh diceritain tentang komunitasnya dulu nih Mas. Komunitasnya jadi berawal dari event ini ya, satu event kompetisi board game nasional namanya Board Game Challenge waktu itu tahun 2015. Terus berlanjut kan, artinya waktu itu pesertanya ada di 5 kota dan masing-masing kota kurang lebih ada 80 peserta ya, jadi cukup banyak. Dan setelah event itu pingin ada keberlanjutan. Jadi keberlanjutannya akhirnya terus kita di Surabaya waktu itu gimana kita bikin komunitasnya itu kan, karena main asik seru gitu kan. Nah dari situ yang awalnya cuma 5-6 orang, terus karena rutin ya kita bermain bareng, jadi hingga saat ini kurang lebih kalau di grup Facebook itu kurang lebih hampir 300 orang. Oke. Jadi ada grup Facebooknya Papan Dolanan Arek Surabaya. Oke, boleh dicek untuk pemirsa ya, langsung visit. Nah, boleh nggak tuh ikut boleh main, terbuka. gabung main ya? Ya, kita tiap hari Rabu ya, Rabu malam hari itu Rabu malam. kita kumpul main. Oke, di mana ada base campnya nggak? Ada kita pindah-pindah teman yang 1 tahun terakhir ini di salah satu ini fast food. Oke. Ini nanti jadinya sponsor ya. Oke, jadi untuk lebih kepo lagi pemirsa, mungkin ada yang ingin gabung gitu ya, ingin tahu lebih jauh lagi mengenai komunitas Papan Dolanan Arek Surabaya, bisa langsung mampir ke Facebooknya itu tadi ya Mas ya. Oke, tapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman komunitas ini apa saja biasanya Mas? Selain main pastinya. Iya. Jadi tahun kemarin kita sudah bikin yang namanya event Surabaya Board Game Market atau Subogama itu dilaksanakan di Ciputra World gitu ya. Jadi kita di sana memfasilitasi teman-teman desainer board game lokal untuk eksebisi. Jadi juga mengenalkan board game mereka ya ke publik. Jadi ke para pengunjung mall waktu itu, dan acaranya diselenggarakan 3 hari. Karena waktu itu juga dibuka oleh Pak wakil wali kota ya. Dan responnya cukup bagus. Jadi waktu itu. Selain itu kita juga memfasilitasi teman-teman yang ingin tertarik belajar untuk desain board game itu untuk mencoba prototipenya. Jadi istilahnya masih stage awal dalam desain board game, kita sebutnya prototype. Jadi uji coba, kita pastikan kalau permainan ini butuh dicoba. Betul. Jadi eventnya selain istilahnya dolanan itu bermain sendiri, kita juga ada eksebisi dan jual beli juga sih. Jadi kadang-kadang teman-teman ada beberapa teman-teman yang menjualnya secara indie. Jadi kayak contohnya ini roket raket itu buatan Surabaya juga. Jadi teman-teman kadang bawa waktu event. Ini kalau ada yang mau beli. Dipasarkan juga ya. Oke, ini buatan teman-teman Padas juga, anggota Padas juga. Betul. Oke, luar biasa. Ini semuanya buatan Padas Mas? Atau? Yang buatan dari yang Surabaya, Warung Wars ini sama Roket raket. Oke, menarik ya. Nanti kita akan coba lihat pemirsa ya permainannya. Boleh ya Mas ya? Nanti kita buka ya. Tapi sebelum itu ngobrol dulu ya. Mbak Laksmi, ini yang tadi sempat ngobrol sama Rifka bahwa sudah meneliti. Sebenarnya kalau Mbak Laksmi sendiri melihat board game ini, manfaatnya itu apa sih sebenarnya? Kembali ke profesi saya ya sebagai seorang guru, pastinya guru itu salah satu tantangannya adalah mencari atau menentukan media yang tepat untuk pembelajaran. Gitu. Sedangkan gurunya bingung menentukan medianya, muridnya suka main. Betul ya. Jadi jalan tengahnya akhirnya yuk kita cari permainan sekaligus media apa yang bisa digunakan untuk mereka belajar sambil bermain. Karena kalau anak-anak zaman sekarang gitu dipaksa untuk mengikuti gaya pengajaran zaman dulu yang hanya mendengarkan guru, mereka pasti kalau nggak ngantuk gitu kan ya ngobrol sendiri ya gitu. Jadi kita cari sesuatu solusi yang sifatnya menyenangkan untuk anak-anak tapi pembelajaran juga kena gitu. Akhirnya setelah kumpul-kumpul dengan anak-anak ya teman-teman di Padas gitu akhirnya saya semakin banyak mengenal apa itu board game, apa itu card game, dan ketika saya mengambil studi S2 gitu kebetulan akhirnya topik yang saya angkat memang tentang card game. Card game itu board game, jadi bentuknya aja yang beda dari board game. Kalau card game bentuknya kartu. Itu juga tetap board game ya? Iya, jenisnya ya Mas ya. Jenisnya istilahnya tabletop
games gitu ya. Jadi tabletop segala satu permainan yang kita mainkan di atas meja. Nah di tabletop itu ada board game, ada card game. Cuman orang sudah kayak apa ya, ya pokoknya semua board game lah. Padahal sebenarnya beda gitu Beda ya. sebenarnya. Hanya yang jadi satu itu kategori tabletop game yang Tabletop tadi. bener sekali Mbak Rizka. Oke, itu pemirsa, ini informasi juga untuk Rifa nggak tahu juga soalnya. Oke, lanjutkan Mbak Laksmi. Iya, jadi waktu itu sudah ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Padas gitu. Kemudian akhirnya ada salah satu game yang dibuat oleh Mas Adi Cipta juga gitu. Namanya Lini Masa gitu. Ini kebetulan saya bawa. Oke, Ya. ini bikinannya Mas Adi ya? Ya, Oke. dibantu oleh salah satu ilustrator mahasiswa di ITB gitu. Dan dari game ini sebenarnya temanya tentang sejarah. Jadi pas banget nih topiknya sama yang lagi ngetren sekarang juga sejarah ya. Sejarah, Kata orang jangan sekali-kali melupakan sejarah Betul, gitu kan. betul. Nah, salah satu tantangan terbesar untuk guru tuh memang mengajarkan sejarah. Ya. Apalagi saya guru sekolah dasar, di mana kalau secara ilmu psikologinya murid-murid sekolah dasar itu mereka masih belajar untuk mengenali sesuatu yang sifatnya abstrak. Jadi semua harus dikonkretkan. Itu supaya mereka lebih gampang untuk belajar. Itulah kenapa saya senang ada di masa ini, makanya saya teliti juga karena itu sejarah itu kan bukan sesuatu yang konkret ya. Ya. Ketika kita bicara masa lalu, bagaimana sih gitu, kita betul. hanya berandai-andai saja gitu, tapi bagaimana sebenarnya itu dikonkretkan melalui card game ini. Nah, card game ini masa ini memang topiknya tuh tentang sejarah perjuangan kemerdekaan gitu. Jadi mulai sebelum kemerdekaan, zaman kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan gitu. kemerdekaan, oke. Ya, dan konsepnya ini memang akhirnya dari game ini anak-anak bisa mengenali tokohnya. Ini ada Pak Karno, ada Bung Tomo juga. Oh ya, boleh. Ini ada Pak Karno, ada Bung Tomo juga gitu kan. Ini tokohnya, tokoh yang terlibat di peristiwa-peristiwa sejarah. Lalu ada set yang kedua adalah set peristiwanya, kartu peristiwa, di mana kartu peristiwanya juga macam-macam ya, Mbak, gitu. Jadi kalau ini ada dua sisi yang dibaliknya ini ada tahun terjadinya peristiwanya. Oke, jawabannya istilahnya. Jawabannya. Ya? Oke. Nah, jadi anak sambil bermain mereka menebak peristiwa mana yang lebih dulu karena ini ada 20 peristiwa. Mereka harus mengurutkan sesuai urutan peristiwanya gitu. Terus kemudian mereka juga harus menentukan tokohnya siapa dari peristiwa itu. Oke. Jadi secara tidak langsung, iya, jadi secara tidak langsung anak-anak akhirnya belajar, oh di peristiwa ini kejadiannya seperti ini, tanggal kejadiannya adalah tanggal ini dan tokohnya adalah ini. Jadi sekalian ya. sambil main sambil belajar. Oke, itu Gitu. luar biasa. Tapi memang kalau ada apa ya istilahnya, ada gambarnya, ada warnanya, itu mungkin memang lebih menarik ya. Iya benar. Dalam penelitian saya juga dicantumkan Mbak bahwa sebenarnya pemilihan ini kalau di sini di Zoom ya, ini ada kan kartun ya. Iya, betul. Kartun, bukan banyak orang menanyakan kenapa kok bentuknya nggak foto aja gitu, foto langsung tokohnya gitu. Ada alasannya memang gitu. Kenapa seperti ini juga sudah melalui proses riset oleh ilustratornya gitu, dan memang dunia anak ya sangat dekat dengan kartun. Oke. Kartun, sehingga dipilihlah warna-warna yang memang cocok untuk anak-anak gitu, tapi dekat juga dengan sejarah. Terus kemudian tokoh-tokohnya akhirnya berbentuknya kartun. Oke. Ya, tapi tidak melupakan simbol-simbol yang memang mewakili tokoh tersebut. Jadi anak-anak masih tetap terkait lah gitu, bisa mengaitkan, oh tokoh ini dengan seperti ini nih Pak Karno gitu. Nah kalau ini kan Pak Dirman ya, Jenderal Sudirman, ini kan ada tetap gitu. garisnya, Iya, belangkornya ada ciri gitu ya. khasnya gitu. Jadi anak tetap belajar walaupun ini kartun. Sip, bagus sekali. Ini kalau mau mendapatkan ini ya langsung aja tahu. Kalau mau mendapatkan ini di mana nih kalau misalkan bisa? Bagaimana Mas? Kebetulan ini masih prototype, cuman ada rencana pada tahun ini untuk dipublikasikan. Oke. Rencana dipublikasikannya ke toko buku juga? Iya. Masuknya ya? Toko buku sama online biasanya. Online juga. Oke, jadi nanti mungkin untuk Anda ya, ini bisa cari di toko buku. Nggak usah disebutin toko bukunya, toko buku pasti tahu lah ya toko bukunya. Oke, ini berarti card games yang ini. Tapi sebelum Rifka tanya yang lain, sebenarnya ada nggak sih patokannya game itu boleh disebut sebagai board game gitu? Maksudnya ada apa ya, peraturan intinya kah yang harus diterapkan di semua board game supaya itu bisa ditetapkan sebagai ini loh board game gitu Mas? Ada nggak sih? Sebenarnya tadi kembali lagi ke rata-rata kan board game memang fisikal ya Mbak. Ya.
berkembang. Memang sekarang sudah transisi, ada yang masuk ke digital, jadi tabletop game tapi bermainnya virtual itu sudah sedang berkembang juga di luar juga. Cuman kembali esensi dari apa yang disebut sebagai board game ini karena bukan sekedar ada papan, ada ini, tapi interaksi antar pemainnya itu ya. Jadi minimal sebenarnya 2 sampai ada board game yang permainannya sampai 30 orang lebih ada. Nggak ada di sini, tapi salah satu yang populer tuh Werewolf. Oh, Werewolf. Werewolf itu sekarang udah termasuk. masuk versi masuk Iya, versi digital nggak juga. sih, Mas? Ya, oke. Jadi itu seru kalau sebenarnya bisa dimainkan langsung ya. itu bisa sampai puluhan orang kan. Nah, betul. jadi interaksi itu yang menjadi poin penting dalam tabletop games atau board game Board ini. games ya, oke, berarti interaksinya itu yang pengen dibangun kembali. Oke, sekarang Rifka udah makin penasaran nih sama yang ini. Boleh Mas diceritain kalau yang tadi yang bikinan Mas ini ya? Iya, bikinan Mas. Iya, Warung Warung Wars. Wars. Warung Wars. Ini tentang apa sih nih Mas? Boleh Jadi dong diceritain Warung atau- Wars ini Oke. Terima kasih. Jadi Warung Wars ini ceritanya kita jadi pemilik warung tradisional masakan Surabaya. Oke. Jadi ada 10 macam masakan itu mulai rujak cingur sampai sate klopo. Nah, jadi para pemain itu ceritanya kayak di satu food court gitu atau pujasera. Nah, kita bersaing untuk mendapatkan konsumen. Oke. Nah, nanti setiap pemain itu ada 2 fase, fase belanja. Jadi harus ngumpulin bahannya. Jadi Berarti ini di saya, dalamnya ada bahan-bahannya dong. nah Kartu bahan. kartu bahan. Oke. Ntar kalau bawa sayur beneran. Dia makan-makan beneran. Eh, Main. Jadi di sini pemain akan ngumpulin bahan. Mari, ini contoh bahannya. Jadi ada petis, Oh, pokoknya khas Surabaya lah ya. beras ya. Jadi nanti setiap masakan ini contoh tahu tek. Tahu tek ini ada beras, tahunya 2, ada petisnya itu ya. Nah, ini kalau pemain bisa masak dapat poin 7. Oh. Jadi tiap masakan nanti misalkan kalau semanggi kan simpel tuh ya. Jadi semanggi cuman ada Tiga. mungkin 2 Oh, sayur. 2. Ini poinnya 2. Oke. Jadi Itu nanti- maksudnya nanti kalau mau bikin itu berarti Harus punya bahannya. Harus ngumpulin bahan. Jadi nanti di fase pertama para pemain itu drafting. Istilahnya kita dapat 6 kartu, nanti kita pilih 1, nanti kartu berikutnya diberikan pemain lain sampai jadi nanti ini I see. masakannya udah tersedia. Jadi kita udah target kita mau masak apa nih. Seperti itu. Yang paling susah nih misalkan rujak cingur. Karena bahannya komplit kan kalau rujak. Ya kurang lebih kayak masakannya lah. ya. Kalau berhasil nilainya 10. Biasanya kalau udah berhasil ini wah pada tepuk tangan. Wah enak. Susah karena itu kan. Iya, Cinger. Iya, terus dapetin bahannya juga berarti Iya. puter ya, bahannya diputer Iya, ambil satu Nah. gitu. Kalau misalkan nggak komplit bahannya terakhir. Kalau gimana gagal, hitungannya? misalkan dalam satu fase kita boleh nyimpen 1 bahan untuk bisa dimainkan di fase berikutnya. Oh, Jadi oke. dia punya pemain yang nggak bisa masak itu akan punya kelebihan bahan. Jadi Oke. chance-nya dia untuk peluang untuk bisa menang, bisa masak di berikutnya itu lebih besar. besar. Oke. Jadi yang menang itu adalah yang pemilik poin tertinggi gitu ya. Iya, dan ini sekarang sudah kemarin oleh Kementerian Pariwisata kemarin cetak khusus 1000 untuk ini apa souvenir Wonderful Indonesia. Oh iya, itu dibawa untuk souvenir acara apa itu kalau boleh tahu? Pokoknya event-event Kementerian ya. Kementerian Kunjungan Pariwisata. itu ini jadi Souvenirnya. Jadikan Warung souvenirnya. Wars. Oh, ini bangga loh ya karena yang dijadikan Makanan makanan Surabaya. Surabaya yang Iya. diangkat. Iya, kita patut berbangga loh. Oke, luar biasa sekali ya. Ini wah, idenya keren juga ya. Ini sebenarnya permainan yang sederhana sebenarnya. Tapi Sederhana. kalau misalkan dimainkan, ini percaya deh, pasti nanti kalau masak beneran itu bahannya ingat. Bener nggak? Bener. Ini latihan sebelum ke dapur. Daripada menghancurkan dapur kan ya, kita hancurin dulu kartunya. Belajarnya dari kartu. Iya, Jadi kalau ini dimainkan orang dewasa pun bisa dong. Bisa. anak-anak juga bisa. Anak-anak Karena juga di sini kan kita pakai ikon ya, simbol-simbol. Jadi anak pun teks ini hanya flavor teks istilahnya. Jadi hanya ornamen. Jadi sebenarnya cukup mengenali simbol aja udah bisa bermain. Kita sudah pernah coba itu main sama anak masih TK gitu, dia enjoy main gitu. Oke. Oh ini bahannya ini udah. Itu pokoknya
dia udah kenal angka ya. Gitu. Kayaknya dia makin seneng kalau menang kan. Seneng apalagi ngalahin orang tuanya. Orang tuanya biasanya ngalah ya. Iya. Nggak juga, kadang sering kali Jadi ini kayak ya. Iya. kalah ya malahnya. Tapi sebenarnya yang terpenting interaksinya sih Mbak. Interaksinya. Gitu. Interaksi itu yang justru malah apa ya, positifnya dari board game card game itu dibandingkan device atau pakai gadget segala macam gitu. Komplainnya orang tua kan seperti itu. Anak akhirnya ya udah egois aja main dengan gadgetnya masing-masing. Tapi kalau dengan board game card game memang akhirnya sisi positifnya adalah meskipun bermain ada interaksi langsung. Ya. Gitu. Oke, nah Interaksi. kalau di Mbak Laksmi kan sudah menerapkan ya di sekolah tempat Mbak Laksmi mengajar. Ini hasilnya seperti apa mungkin yang dilihat oleh Mbak Laksmi? Siswa-siswa bisa menerimkah atau gimana? Iya, hasilnya memang lebih menyenangkan ya, karena di awal pembelajaran kita langsung bilang gitu, hari ini kita mau bermain game. Udah pastinya udah wah, udah heboh sendiri gitu. Padahal belum tahu nih mau main game apa gitu kan. Terus oh ya, jadi simpel sih pada waktu itu juga, waktu penelitian itu dengan card game lini masa ini konsepnya adalah itu tadi, anak di awal diajarkan bagaimana cara bermainnya, terus kemudian kita bentuk kelompok-kelompok. Jadi permainan card game lini masa ini sebenarnya bisa antara 2 sampai 4 orang ya, gitu. Efektifnya seperti itu. Terus kemudian ya udah mereka main aja gitu, main. Nah, pada waktu bermain ini, waktu saya observasi, saya pantau itu memang itu tadi ada interaksi, dan dari interaksi ini sebenarnya proses belajar juga, karena akhirnya anak yang mungkin sudah punya pengetahuan sebelumnya tentang yang mereka mainkan ini tuh ngasih tahu nih ke temennya, gini loh gitu. Jadi proses itu yang memang akhirnya dan proses menerima kekalahan juga. Jadi semuanya kena gitu Mbak. Maksudnya gini, kalau di pembelajaran itu ada penilaian kognitif, afektif, psikomotorik, ini semuanya kena. Kognitifnya kena kan, dari bisa dites secara tes prestasi belajarnya gitu, pengetahuan mereka tentang peristiwa sejarah dan tokoh-tokohnya. Terus kemudian dari afektifnya ini kita bisa lihat nih, dia menerima kekalahan, bagaimana dia menerima kemenangannya, terus kemudian membantunya, apakah ada proses membantu, apakah ada proses yang istilahnya menjelek-jelekkan temennya mungkin gitu kan. Itu dari sisi afektif ya. Terus kemudian dari sisi psikomotorik yang jelas yaitu langsung praktek seperti apa, itu kena semua. Jadi memang sudah terbukti bahwa ini lebih apa ya, istilahnya lebih mudah diserap ya oleh Iya, siswa-siswa. dari ending penelitian saya itu memang di situ saya cantumkan bahwa memang penggunaan kartu lini masa ini itu memang efektif untuk meningkatkan prestasi belajar anak materi sejarah, karena kebetulan kan materinya tentang sejarah. Materinya tentang Gitu. sejarah. Iya, di mana kelas yang satunya itu kita perlakukan seperti mengajar biasa, guru menerangkan, terus kemudian diskusi menjawab soal gitu kan. Dibandingkan ya. Iya, hasil perbandingannya memang jauh lebih efektif. Oke, nah, ini kan Mas Adi ya yang menciptakan kartu lini masa ini. Apakah memang baru hanya sejarah aja atau nanti dalam perkembangannya akan macam-macam nih Mas? Kan penelitiannya sudah bagus nih, harusnya ada macam-macam lagi nih, apa lagi gitu ya, geografi, biologi, matematika mungkin bisa dilakukan ya? Iya, justru awal mulanya saat saya bikin lini masa ini karena ngeliat ini ya, nilai pelajaran sejarah anak saya kurang gitu kan. Oke. Curcol nih Mbak, curcol. Kan pribadi ya. Curcol. Terus saya bikin gitu kan. Jadi awal mulanya sebenarnya untuk ini ya. Dan itu waktu itu sangat sederhana, cuma teks saja, nggak ada gambarnya dan seterusnya. Dan terus memang berkembang pada saat diuji coba sama dengan Mbak Laksmi, ada beberapa masukan juga ya, termasuk dari dosennya, pembimbingnya Mbak Laksmi ini ya. Dan saya juga terus lihat sejarah Indonesia ini kan cukup banyak ya. Dan kita masih di prototipe ini kemerdekaan itu masih 20 peristiwa, padahal Iya. masih banyak peristiwa lagi. Benar. Terus kalau ditarik ke belakang, peristiwa kerajaan mulai Hindu, Buddha, Islam di Indonesia ini kan masih banyak. Oh, banyak sekali ya. Nah, sebenarnya ingin dikembangkan ke sana. Dan memang untuk istilahnya kan ini kalau di sekolah alat peraga ya, Mbak ya. Iya, media. Media. Nah, Media itu pembelajaran. untuk pelajaran sosial ini kan masih kurang ya dibandingkan yang matematika. Kalau card game yang matematika udah cukup banyak sebenarnya. Ya. Jadi kayak pelajaran mungkin yang IPA itu sudah ada beberapa ada ya. banyak ya. Justru yang sosial ini yang belum tersentuh karena saya kurang tahu, mungkin cukup susah juga ya. Karena abstrak ya, sifatnya itu tadi kembali ke jenis pembelajaran itu memang sifatnya abstrak itu tadi, yang memang akhirnya media untuk
pembelajaran yang abstrak seperti ini jarang Mbak, gitu, dibandingkan dengan yang kalau matematika bentuknya bisa dikonkretkan tuh mudah gitu, dan memang banyak sekali medianya di sekolah. Kebetulan juga banyak ya media-media seperti untuk media bahasa Inggris lah, bahasa Indonesia, terus kemudian matematika gitu. Tapi untuk yang memang IPS, materi IPS itu jarang sekali. Kurang Iya, gitu ya istilahnya. Oke. Nah, berhubungan dengan board game ini tadi, Mbak, apakah ada spesifikasi usia untuk memainkan board game? Board game kan berbagai macam, atau memang ada yang khusus diciptakan untuk usia sekian dari sekian, khusus diciptakan untuk anak-anak misalkan, khusus diciptakan untuk orang dewasa. Apakah ada seperti itunya? Biasanya sih kalau di tiap game-game, board game maupun card game itu di petunjuknya ada itu usianya lebih tepat untuk usia berapa. Cuman pada kenyataannya ya Mas ya, ini contohnya nih, kalau ini usianya ada ya spesifikasi board Iya. game. Setiap board game pasti disebutin Pasti ada ya. usianya. Cuman ya. berdasarkan pengalaman kita ini ya, kayak di sini kan tertulisnya 15 tahun itu ya. Kenyataannya yang main juga meluas. mulai anak-anak bisa main gitu. Karena berbeda ya, mungkin 5-10 tahun lalu atau waktu saya masih kecil atau Mbak Rifka masih kecil kan kita udah tersegmen ya, maksudnya masih ini ya. Kalau sekarang ngeblur gitu ya. Yang dewasa main yang mungkin gamenya anak-anak yang masih Betul. Yang di kelas ya gitu. Ya benar-benar gitu. Ya, susah nggak? ya, tapi segini Mbak, secara teori gitu ada salah satu teori yang menyebutkan bahwa memang untuk permainan itu efektif ketika digunakan untuk usia anak 10 sampai 12. Oke, 10 sampai 12. 10 sampai 12 itu istilahnya kalau untuk permainan pendidikan itu efeknya lebih kena di usia 10. Teorinya seperti itu. ahlinya yang ngomong gitu. Saya hanya mengutip aja. Emang ada teori yang mengatakan seperti itu. Jadi memang bukan berarti di range usia lain tidak ada efeknya ya. Ada efeknya gitu, dan banyak penelitian juga baik dalam negeri maupun luar negeri yang membuktikan bahwa dengan bermain game ini memang dampak positifnya banyak gitu. Nah, tapi efek positif yang paling optimal itu di range 10 sampai 12. Oke, 10 sampai 12. Tapi ya usia lain bukan berarti nggak boleh gitu ya, Mbak ya. Benar. Cuman di usia-usia itu lebih dioptimalkan lagi. Ya, Mungkin seperti itu. inputan aja untuk guru. Siapa tahu malam ini ada guru yang lihat gitu kan. Jadi informasi aja gitu. Oke, dan juga orang tua pastinya. Oh, iya, Orang tua benar. menyaksikan ya di rumah ini untuk anak Anda yang mungkin berusia 10 sampai 12 tahun, usia emas istilahnya ya, untuk lebih meningkatkan lagi kemampuan otak. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi Mas Adi, Mbak Laksmi, tapi sebelum itu pemirsa kita break dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Plong. Plong itu singkatan apa? Why you gotta hug me like that every time you see me? And why you always making me laugh? I swear you're catching feelings. I loved you from the start, so it breaks my heart when you say I'm just a friend to you. 'Cause friends don't do the things we do, and everybody knows you love me too. I'm trying to be careful with the words I use. I'll say it 'cause I'm dying to. I'm so much more than just a friend to you. I can't believe you know these words. And when there's other people around, you never wanna kiss me. You tell me it's too late to hang out. Then you say you miss me. And I loved you from the start, so it breaks my heart when you say I'm just a friend to you. 'Cause friends don't do the things we do, and everybody knows you love me too. I'm trying to be careful with the words I use. I'll say it 'cause I'm dying to. I'm so much more than just a friend to you. You.
so much more than just a friend to you. Ooh, a friend to you. A friend to you. A friend to you. Baik pemirsa, kembali lagi bersama Rifka di sini, masih di Plong, dan kita masih membicarakan mengenai board game ya, bersama komunitas dolanan apa tadi? Komunitas papan dolanan Arek Surabaya atau Padas ya, masih bersama juga dengan Mas Adi dan juga Mbak Laksmi di sini. Oke, Rifka ingin tanya lagi mengenai board game ini tadi Mbak Laksmi. Kalau di sekolah mungkin ya, di ukuran sekolah-sekolah sekarang persebarannya nih, penggunaan media-media seperti ini, istilahnya untuk media pembelajaran ini, apakah sudah cukup banyak yang menggunakan atau bagaimana? Kembali ke sekolah masing-masing sebenarnya ya. Cuman pada dasarnya media itu media pembelajaran itu sudah ada sejak dulu. Cuman board game ini memang seperti yang Mas Adi bilang, trennya baru ya. Masuk ke Indonesia ini baru, apalagi yang temanya pendidikan itu masih sangat jarang gitu. Jadi ya memang kalau board game, card game ini istilahnya masih sangat minim Mbak gitu. Kartu banyak ya, kayak flashcard baca itu kan dari zaman dulu udah ada gitu. Itu beda karena untuk card game, board game ini sebenarnya akhirnya kalau di permainan tuh ada sistem permainannya, ada rules bermainnya, itu yang membuat suatu game itu bisa efektif sebenarnya. Jadi bukan hanya flashcard yang oke, ini apa gitu, nggak sekedar itu. Justru konsep permainannya itu ya Mas ya, manualnya, mekaniknya. Istilahnya ada mekanik gamenya itu yang membuat suatu game itu akhirnya punya impact, punya dampak. Oke, iya sih tadi Mbak Laksmi ngomongin mengenai flashcard. Mungkin di dunia ini, karena Rifka kebetulan lulusan dari keperawatan, jadi teman-teman itu juga sering menggunakan media flashcard namanya untuk terapi anak-anak kecil gitu kan. Tapi ternyata beda ya sama ini, karena tadi ada mekanisme permainannya begitu ya. Beda. Iya, yang membedakan kartu atau board game, bukan board game ya, atau media lainnya dengan board game, card game ini memang prinsipnya hampir sama dengan permainan digital. Ada 3 unsurnya, mekanik, dinamik sama estetiknya. Tiga-tiganya ini harus jalan. Kalau estetik kan dari segi penampilannya ya Mas ya, gitu. Kalau mekaniknya dari cara bermainnya, dinamik itu sebenarnya apa yang impact atau dampak apa yang bisa ditimbulkan dari permainan yang dimainkan itu. Jadi 3 unsur itu yang menyebabkan beda. Gitu. Oke, baik. Rifka kelihatan tadi intip-intip Mas Yogi mengganggu. Oke nih pemirsa, Rifka baru dibilangin nih kalau kita akan membuka interaktif ya malam hari ini. Jadi silahkan untuk Anda, karena itu kayaknya udah ada telepon masuk tuh ya. Silahkan untuk Anda yang ingin ngobrol dengan kita di sini, Anda bisa telepon di 03156782216. Sekali lagi nomornya di 03156782216. Silahkan, mungkin jika Anda ingin bertanya lebih jauh mengenai board game. Baik, sambil menunggu telepon pemirsa, mungkin Mas Adi, Rifka ingin tanya, sebagai salah satu desainer juga gitu ya, sebagai yang penciptanya board game juga, sebenarnya Mas Adi melihat board game ini seberapa pentingnya sih untuk perkembangan masyarakat kita? Iya, ini ya, jadi sekedar informasi aja, kalau banyak board game di luar negeri yang desain orang Jerman, orang Amerika itu menggunakan judul-judul lokasi di Indonesia. Jadi ada board game Batavia, bahkan ada board game yang cukup terkenal dan cukup laris ya, itu salah satu judulnya Indonesia. Tapi yang bikin bukan orang Indonesia. Nah, oke, ini tahan dulu ya Mas ya, tahan dulu. Tahan dulu, ini disimpan jadi misteri karena ada telepon masuk. Oh, sayang sekali, putus ya, sepertinya teleponnya putus ya. Oke, putus ternyata ya. Nggak apa-apa, silakan dicoba lagi untuk Anda pemirsa yang mau telepon 03156782216. Oke, lanjutin lagi Mas. Jadi buat kita ya para desainer, ingin salah satu media mengenalkan ya, mengedukasi masyarakat. Masyarakat kita tuh senang main gitu ya. Gampang aja kalau tiap malam lah di pos kamling atau apa itu ya, mulai bapak-bapak itu kan bermain main catur, main kartu, bahkan sampai di mall-mall, sebenarnya di kafe itu kita masih sering lihat kan mereka bermain itu kan. Nah, kenapa itu nggak dimanfaatkan itu kan, untuk mengenalkan mulai dari sejarah, terus sumber daya kita itu kan lewat permainan itu kan.
Karena ya itu tadi di internasional tuh akhirnya banyak tahu Indonesia salah satunya dari permainan. Jadi tadi ada judul Batavia, terus ada tentang Borneo. Kita terus ada yang bahas ini. Jadi permainannya tuh bagaimana Subak. Jadi kita itu sistem pengairan di Bali, bikin sawah. Oke. Itu yang bikin orang Amerika malah, orang luar. Kita keduluan ya. Iya, kita keduluan kan ironis itu kan. Makanya sangat-sangat buat kita ya ini tadi sangat penting sekali ya. Artinya board game ini untuk ya tadi ya Kementerian Pariwisata akhirnya juga melihat itu peluang kan menggunakan media board game yang selama ini kalau festival internasional Indonesia itu hanya tari-tarian itu ya. Ini tanpa bermaksud mengesampingkan ya. Ini sudah mulai tahun lalu itu di ini ya Persatuan Mahasiswa apa ya istilahnya saya lupa di Glasgow di Inggris itu udah pakai board game. Persatuan Pelajar. Iya. PPI ya. Jadi, PPI. Mereka udah pakai board game, bahkan board game ini dibawa ke sana, dikirim ke sana. Jadi ngenalin ke warga Inggris ya waktu itu pakai board game ya. Daripada kalau misalkan datengin penarinya langsung mungkin kendala Iya, mahal pastinya. ya. Datengin board game aja gitu ya. Sementara. Salah satunya memang itu Iya. cukup efektif. Oke, efektif juga ya memang. Oke, baik. Kemudian kalau untuk dari dunia pendidikan mungkin Mas Ya, Adi ngelihat ini gimana? Kalau di pendidikan sendiri kebetulan saya juga dosen itu ya. Oh, Jadi saya dosen di Fakultas Bisnis lah ya. Dan sejak saya melihat potensinya yang cukup baik gitu ya, cukup bagus, akhirnya saya bikin sendiri untuk ngajar ke mahasiswa. oh, board game juga dibuat untuk ngajar mahasiswa. Iya. Oke. Jadi kebetulan mahasiswa yang saya ajar di jurusan akuntansi ya. Karena kan sama tadi sebenarnya tantangan kalau mahasiswa kan di prakteknya nggak tahu ya. Dan challenge-nya kalau bawa misalkan 200 mahasiswa ke ini ya ke perusahaan itu kan juga nggak mudah juga itu kan. Padahal dari 200 mungkin cuman 10 yang perhatian, sisanya selfie sendiri. Nggak tertinggal di belakang ya. Dan paling banter akhirnya hanya mendengarkan informasi ya Mas ya, nggak praktek gitu. Akhirnya saya melihat saya bikin board game akhirnya. Saya bikin yang khusus terus bisa dimainkan satu kelas sampai 60 orang gitu kan. Karena mereka mensimulasikan jadi perusahaan. Jadi mereka bersaing tuh antar perusahaan dan di situ mereka berpraktek sebenarnya. Dan itu saya teliti juga itu kan. Ternyata buat mereka ada peningkatan ini knowledge mereka di bidang waktu itu sistem informasi akuntansi ya. Sama saya coba teliti apakah teamwork itu mereka makin terasa atau tidak, leadership atau apa. Ternyata ada kemajuan di situ. Karena kan sebenarnya dalam bermain ini kan kita mengambil keputusan-keputusan kan. Betul, iya. Dan itu kan istilahnya mereka kan simulasi. Dampak dari keputusan ini, dari pengetahuan yang dia miliki, saya harus ambil keputusan ini, dampaknya apa? Nah itu kan yang apa ya, baru seringkali didapatkan pengalaman itu setelah mereka bekerja. Iya. Nah ini kita bawa ke kelas, mereka akhirnya bisa dapetin experience itu. Jadi nggak cuman paham teori, tapi juga tahu bagaimana teori itu digunakan untuk mengambil keputusan. Oke, baik. Jadi memang ada istilahnya pelajarannya ya ketika board Iya, game ini dipraktekkan. Dan itu istilahnya serious game ya Mas. Serious game. Serious game. Istilahnya ada serious games. ada sendiri. Memang game-game yang tujuannya untuk yaitu tadi pembelajaran yang serius seperti itu, bukan hanya untuk hanya bermain. Hanya bermain. Iya. Ya, karena kalau gitu nggak serius ya butuh pemikiran juga kan begitu ya. Iya, serius santai. Sebenarnya bermain itu butuh keseriusan juga. Tapi fun, ya bener juga. Iya. Sebenarnya sadar nggak sadar bermain itu kadang juga capek loh ya. Capek mikirnya kan Iya. strateginya gitu. Iya. Karena senengnya itu tadi akhirnya Iya. jadi nggak capek gitu ya. Iya. Oke. Tapi sebenarnya ada misi lainnya lagi nggak Mas yang ingin disampaikan dari board game ini? Iya, tadi selain kalau kami sendiri kan tadi misi awalnya sebenarnya mengenalkan Indonesia dengan banyak potensinya ya. Itu tidak hanya di masyarakat lokal Indonesia sendiri tapi ke internasional. Berikutnya adalah yang kedua, kita ingin mengembalikan sebenarnya dari board game ini kan apa ya, kita ngerasakan ini ya, kondisi saat ini tuh kan kita Indonesia ini kan heterogen gitu kan, dan banyak akhirnya isu-isu terakhir ini ya. Nah ini justru
kepuasan seorang desainer itu pada saat kita membuat board game adalah kita melihat interaksi itu. Orang nggak ngelihat Anda dari etnis apa atau apa, bahkan nggak baru kenal itu saat mainnya kita nggak tahu nama ini ya kan. Nah setelah bermain terus mereka terus jadi akrab gitu kan. Nah jadi ada apa ya, ada satu misi yang secara nggak langsung sebenarnya kita ini tadi mengembalikan apa ya, persatuan. Seperti motonya TVRI dong, menjalin persatuan dan kesatuan gitu. Nyambung ya. Indonesia yang lebih maju ya. Kita mau ini ya. Partai ya. Oke, kalau dari Mbak Laksmi sendiri melihat misi yang kalau dari Mbak Laksmi sebagai pengajar pastinya ya untuk anak-anak, misi yang ingin Mbak Laksmi sampaikan mungkin ya untuk anak-anak ini apa melalui board game? Lebih ke arah sebenarnya memfasilitasi curhatan orang tua. Oke. Gitu. Orang tua banyak curhat. Aduh itu Bu, anak saya tuh di rumah kalau sudah pegang gadget kayaknya udah nggak ngapa-ngapain, udah nggak ingat apa-apa gitu, makan enggak, belajar enggak gitu kan. Justru dari itu sih memang kalau anak-anak zaman sekarang untuk dilarang stop yuk main game nggak mungkin. Gitu. Jadi justru pintar-pintarnya orang dewasa yang memanfaatkan minat mereka terhadap game itu, yuk diarahkan dengan hal-hal yang lebih positif. Yang itu tadi mereka bisa main sambil belajar. Dan ini coba Mbak bisa bayangin aja kalau board game ini atau card game ini dibawa ke rumah, tiap rumah ada gitu. Anak bisa main entah sama adiknya, kakaknya, terus kemudian orang tuanya gitu. Jadi ada lagi itu interaksi yang tadinya ibunya ngumpul nih ya gitu aja. Problemnya sekarang gitu, ngumpul tapi masing-masing megang gadget gitu kan. Mbaknya pegang, saya megang, Mas Adi pegang gitu. Akhirnya nggak ada interaksi gitu. Tapi justru dari sini nih akhirnya ada interaksi. Gitu. Itu harapannya benar Mas Adi gitu. Dunia digital ini bagaimanapun kan ada positif negatifnya. Salah satunya itu tadi memisahkan menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh gitu kan misalnya gitu. Nah, justru dari sini yuk kita kembali ke nilai-nilai tradisional yang pernah kita miliki gitu, baik dari tadi memang kelihatan sih Mbak gitu interaksi itu yang tidak bisa didapatkan ketika kita bermain untuk game-game yang sifatnya online gitu. Interaksi itu yang nggak dapet gitu. Iya, karena kan melihat ekspresi Mbak gitu, ketika kita main Mbak kalah gitu, aduh kalah gitu, ekspresinya kena gitu, kalau menang juga seneng gitu. Dan itu tadi memang pengalaman waktu di Subuh Gama juga gitu, yang Surabaya Board Game Market itu memang kelihatan itu kan bukan sesama teman bermain Mbak, enggak. Jadi nih misal meja ini bermain tentang pagelaran gitu ya, orang silakan duduk gitu, orang baru yang nggak saling kenal benar-benar duduk gitu. Kita nggak peduli Mbaknya dari suku, agama, ras apa gitu, kita nggak peduli, yuk main bareng gitu. Jadi benar-benar kelihatan memang ya Mas gitu, dari interaksi itu akhirnya ada komunikasi juga, oh gitu ya, dan akhirnya dari istilah tak kenal maka tak sayang itu tadi gitu, walaupun akhirnya awalnya nggak kenal gitu, dari main lama-lama tahu seperti ini gitu, kenal gitu. Itu tapi bagus banget, dari event itu akan diadakan setiap tahun Mas? Setiap tahun, tiap bulan Oktober. Bulan Oktober, berarti kemarin Oktober 2016 ada juga ya? Tempatnya pindah-pindah? Tepatnya sementara Tahun kemarin baru pertama kali. Pertama ini ya? karena seneng juga ya pihak Ciputra World juga, akhirnya mereka udah langsung tahun depan ya kita ini adain, kita siapin tempatnya, dikasih kebetulan yang sekarang venue-nya lebih bagus di dekat Footwave-nya itu. Oke. Kalau dulu di underground. Iya, di situ terus mereka lihat kan responnya bagus, sampai Pak Wakil Wali Kota juga datang kan, melihat juga potensinya, terus responnya kan sampai crowded itu, orang sampai nggak dapet meja untuk mau main kan. Mallnya tutup pun masih main loh. Masih main. Lampu dimatiin masih main. Padahal udah diusir sehari. Main ya. Emang kalau udah main game itu udah lupa waktu. Oke, terus gimana nih Mas? Waktu itu akhirnya panitia seneng nggak sih, terus hasil yang diharapkan waktu itu tercapai nggak sih, terus nanti misi ke depannya lagi mau ngapain lagi nih, Subogama yang kedua berarti ya? Kedua, akan benar, dibentuk seperti apa lagi nih nanti? Iya, jadi Subogama yang kedua kita planningnya tetap sama ya, ada play day-nya, itu istilahnya dolanannya, bermainnya, cuman venue-nya lebih diperbanyak lagi. Kemarin komplainnya para pengunjung itu kan mejanya terbatas, terus kita akan lebih memperbanyak untuk teman-teman desainer lokal ya, untuk bisa eksebisi di situ. Sama kita akan lebih banyak mengundang sebenarnya
ini ya, pihak percetakan ya, publisher istilahnya, yang memang saat ini kan industri percetakan juga sedang turun ya, karena tadi bergeser ke digital ya orang-orang. Ya. Nah justru ini adalah satu peluang sebenarnya untuk tetap eksis ya mereka secara bisnis. Nanti kita mau undang mereka juga. Undang mereka juga. Oke, baik. Nanti kita ngobrol lagi Mas mengenai Subogama. Ini ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, malam. Ya, selamat malam Bapak. Dengan siapa di mana Pak? Malam, Pak. Ya, ini sepertinya agak delay. Dengan Mas Yoga di Malang ya. Mas Yoga di Malang. Silakan Mas Yoga, pertanyaan Anda. Iya, saya mau tanya permainannya itu apa seperti kartu remi apa gimana gitu? Apa seperti domino gitu? Oke, ini untuk yang kartnya ini tadi ya Mas Yoga ya, yang kartunya gitu maksudnya ya. Ini apakah permainannya mirip kartu remi atau domino pertanyaannya? Iya. Ya, oke nanti akan dijelaskan Mas Yoga. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaan Mas Yoga ya. Silakan disimak nanti jawabannya. Baik. Oke, silakan. Yang mau menjelaskan Mbak Laksmi? Oke, saya coba jawab. Jadi istilahnya kalau domino, remi itu temanya abstrak. Jadi kalau sebenarnya domino nggak ada cerita kan ya. Sama kita main remi nggak ada tema di situ kan. Kita cuman kalau domino kita hanya mencocokkan satu simbol atau icon. Nah, yang ada sekarang card game atau board game saat ini itu lebih tematik. Jadi ada cerita itu kan. Jadi ada kayak contoh ini misalkan ini jomblo, perjuangan jomblo ini artinya temanya para pemain ini harus bersaing untuk mendapatkan pujaan hatinya. Ceritanya settingnya di kos-kosan itu kan. Oke, unik itu enggak ya? Iya. Itu bisa dibuka nggak tuh Mas? Bisa. Bisa ya? Boleh kita buka? Oke. Ya, roketnya jatuh ya. Apa? Jadi Lucu juga ya permainannya. iya, ini card game juga. Jadi ada kartunya, tadi kartu eventnya nanti kalau kita mau dapetin pujaan hati, kita harus ngapain itu kan? Ada yang ini adik kakak aja, gitu kan? Sampai hari ini sampai Rifka nggak bisa berkomentar loh ya. Jadi kalau kayak gini nggak apes itu kan, sebenarnya adik kakak, gitu kan? Kakak. Ya, Oke, macam. terus. Ini main ini ada kayak wadahnya tempatnya. Iya, gitu, ada gimana? boardnya. Jadi Boardnya mana itu? boardnya ini modular, kos-kosan. Oke. Jadi nanti disusun ini. Ini ada lantai 1, lantai 2. Nanti Jadi nanti bentuk rumah. nah nanti itu ini pujaan Pujaan hati. hatinya. Artinya. Jadi Cara mainnya gimana nih? Boleh dijelaskan nih? Ini menarik. Main di sini. Jadi konsepnya nanti setiap pujaan hati ini kan punya preferensi ya. Ini kita jadi pemainnya nih. Bentar. Oke, jadi ada tokohnya, Iya, ada karakternya. statusnya diterima atau enggak gitu. Iya, jadi nanti kita akan bersaing. Jadi misalkan kita mau nembak ini ya, Nita ini namanya. Dia ada preferensinya apa. Jadi kita harus nyocokin itu kan antara kesukaannya dia apa dengan apa yang kita harus bisa berikan ke dia. Begitu. Nanti tambah lama makin banyak permintaannya dia. Oh, lah kita memberikannya itu Nah. pakai apa tuh memberikannya? Nanti akan bergantinya pada kartunya ini tadi. Jadi Oh, kita jawabannya dari situ ya? iya, yang nanti diberikan gitu. apa adik kakak atau apa hubungannya nanti tergantung kartu yang kita mainkan juga waktu kita ambil. Oke. Ada apa ini? Oh, Itu kan di- ada di situ. Oke. Iya. Angka bunga di situ gitu ya. Iya. Iya, dia kayak gitulah mainnya kurang lebih ini fun nih. seru. Ini Biasanya seru. kita bisa gagalkan hubungan orang lain gitu kan. Oh, bisa nikung juga ya? Bisa nikung. Jadi kita ambil terus. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhannya yang pemain lain itu yang dia incer, bisa kita ambil pasangan. Intinya seperti dunia nyata lah Mbak. Per ini bukan untuk anak-anak. Anak-anak ya jangan ya. Ini kita aja ini. Nah, ini ada request nih, Mas. Kalau mau Katanya nostalgia. disuruh demoin dong gitu. Kita mainkan, coba mainkan. Bisa nggak, Mas? Aduh, aku agak lupa tuh yang juga
desainernya. Desainernya nggak sama. Bukan bukan yang desain. Temannya desainernya Tapi lah. konsepnya kurang lebih Kita seperti mau itu. coba main yang mana? Mau coba main yang ini atau Warung Wars. Oh, Warung Wars saja? Kita coba main yang Warung Wars. Tapi sebelumnya permainan-permainan ini bisa didapatkan di mana nih Mas? Kalau pemirsa iya. mau cari. Tadi bisa dicari secara online sebenarnya keywordsnya tadi board game atau apa misalkan Warung Wars atau pagelaran Jogja atau apa tinggal diketik aja sih. Oh gitu. Atau nanti Berarti gabung di grup Papan Dolanan Arek Surabaya itu yang di Facebook itu ya? iya nanti tanya-tanya di situ Oke, aja. baik. Heeh. Atau tadi bisa di toko buku juga kalau memang ada di toko buku ya? Iya, sama toko online Toko sebelah. online juga. Main nih. Baik. Kita main yuk. Ayo Atau- main. Itu Kita paling main salah satu. paling simpel Yang lini ini masa boleh, aja ya, boleh, gitu ya. boleh. Nah, kalau yang ini butuh Supaya waktu enggak- agak panjang. Iya. Oke, Soalnya Kira lini- juga selesainya besok pagi siaran. Iya. Diperpanjang mungkin jamnya Mbak. Yang semua Iya. kita, karena kita yang main ini ya. Iya. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi ada dua macam ya Mbak. Ini kartu peristiwanya. Aduh, ini nanti Terus yang ini kartu tokoh. Nah, ketahuan deh iya. kalau bisa- Ya, ini Mbaknya langsung aja ya, gitu. Harusnya sih dipakai kocok-kocok gitu. Oh, yaudah, Ya, nggak apa-apa udah. ya. Ini Rifka udah megang 4 pemirsa. Udah megang 4 ya. 4. Jadi masing-masing empat kartu Oke. tokoh. Terus kemudian ini ada kartu peristiwa. Peristiwanya juga dibagikan. Ya, ini seperti ini. Terus kita buka dulu yang pertama. Nah, peristiwa ini kan 17 Agustus 45. Ini sebagai kartu acuan pertama. Aha. Ya, oh iya Nggak oke. kelihatan. Boleh. Ini. Gini. Nah, ini Ah. pemirsa mana-mana. Ting. Nah, Ya, dia itu kayaknya ya. kartu yang dibuka dulu, yang tanggalnya boleh dibuka. Tanggalnya. Ya, ini di atas, posisinya di atas. Oh, heeh. Gitu ya, Oke. diletakkan. Terus kemudian gantian, Mas Adi ambil. Nah, ini terus saya harus nembak. Jadi peristiwa Piagam Jakarta ini peristiwanya sebelum 17 Agustus 1945 atau sesudah. Oh, oke. Nah, Oh, gitu. kalau aku salah naruh, hukumannya aku harus ngambil kartu tokoh lagi. Jadi Oh, gitu. akan semakin lama aku buatnya saya. Menang tuh ketika kartu tokoh kita habis. Oke, Gitu. yuk. Paham. Jadi misalkan ini ya, mungkin bisa di zoom lagi. Ayo. Jadi misalkan saya kan gampang kan, pasti kan sebelum kemerdekaan sudah bikin ini ya. Piagam. Piagam Jakarta kan tentang ini ya, Pancasila. Yakin, Mas? Mulai. Sembilan. Ya, boleh. Ini terus Kita dibuka, boleh. dibalik. Balik, treng. Nah, Treng. ini peristiwanya 22 Juni. Oke, benar. Benar. Baik. Oke. Nah, kalau kita udah bener ini, kita dapat kesempatan untuk naruh. Kalau ada toko yang bisa diletakkan di sini, kita bisa taruh. Jadi informasinya ada di teks di bawahnya sini. Iya. Dan apa di kartu tokohnya juga ada yang di bold, Mbak. Ada yang di Oh, iya. Itu oke. dia terlibat peristiwa apa? Oh, Seperti itu. Jadi iya, akan iya, tahu iya, iya, gitu. iya. Untuk Oke, mempermudah anak-anak. Misalkan ini nih pemirsa nih ya, Rifka megang kartunya Bung Tomo. Jadi di bawahnya tuh mana? Nah, tuh. Jadi di bawahnya tuh ada tulisannya, kelihatan ya. Salah satu tokoh penting dalam pertempuran Surabaya adalah mengusir Belanda bersama sekutu. Nah, pertempuran Surabayanya gitu. Gitu. Jadi nanti ketika ada kartu pertempuran Surabaya ini yang Ini yang keluar. ditaruh. Benar. Oke, gitu. Gitu. Mbak Rip, Udah aku. iya. Ini nggak ada yang naruh tokohnya? Tokoh Enggak, nggak ditaruh? enggak punya kayaknya. Kebetulan nggak punya. Iya. Ah. Ini kalau dilanjut-lanjutin. Jangan dibalik. Kaget ya. Nggak boleh dibalik ya. Ya. Nah, Itu Mbak. Iya, iya. Oke, lahirnya Pancasila. Pancasila. Kira-kira sini di mana Mbak? Nah, Kira-kira. bisa ditaruh Sinilah ya. antara sini atau sini. Boleh digeser-geser. boleh. Boleh. Aduh, antara Piagam Jakarta apa kemerdekaan dong? Kemerdekaan deh. Oke. Benar. Salah nggak sih? Nggak tahu. Sudah? Kalau sudah boleh dibalik. Kan belajar. Belajar. Mana? 1 Juni salah. Yeay. Ini kan beneran kan? Salah. Enggak serius Ini bener. salah tuh teman-teman. Pura-pura. Ini bener. Pura-pura. Oke, pupuk bawah. Ya, nah, karena salah, Karena salah. harus ngambil tokoh. Maksudnya Rifka pura-pura salah supaya tahu tadi gini loh. Oh. Nah, gitu. Oke. Gitu. Oh, Terus gitu. saya andai aku seorang Belanda mestinya di sini. Nah, Nah, oke saya balik ya. Ini 1913, berarti kan benar. Ada.
Sebentar, Papannya sebentar, diaku. sebentar. gitu. Pertama Kak. Oh, iya. Nggak ada juga. Berarti aku nggak boleh naruh ya? Nanti waktu nanti gilirannya lagi. gilirannya Mbak. Oke. Jadi kurang lebih Kurang lebih begitulah ya. mainnya Iya. nanti sampai semua Sampai semua peristiwa habis. ini Dan sebenarnya naruh tokohnya nggak harus yang kita buka, Mbak. Yang sudah terbuka itu kita boleh taruh. Oh, asalkan kita bener ya. Ya, asalkan sesuai. Gitu. Oke. Oh Oke. iya, oke. Ayo, sekarang giliran saya Mas. Aku ya. Oh, aku udah yang tadi. Ya, oke, Mas Adi. Nah, ini peristiwanya bom atom Hiroshima Nagasaki. Nah, ini peristiwanya, nah ini kebetulan memang tahun 45 itu kan peristiwanya banyak. gitu ya. Nah, biasanya anak-anak bingung ini yang mana ini. Nah, ini Iya, Rifka pasti aja bingung. Bom atom. bentar. Ayo. Antara peristiwa Piagam Jakarta sama Hari Kemerdekaan. Ini. Iya, jadi saya taruh di sini. Gitu. Nah, terus dibuka, bener nggak? Bener nggak? Yo. Oh, Agustus. Iya, benar. Oh, masih bener. Masih Kenapa cuma benar. aku yang salah ya? Apakah saya bisa meletakkan? Nah, ternyata Bisa ditaruh? Ada yang ternyata belum bisa. belum bisa, belum ada. Oke, jadi Sebentar. Ada gimana? Benar, oh bisa. Saya punya ini kartu Presiden Amerika, Oke. Harry S. Truman Harry S. Truman. ini, dia yang memang memerintahkan ya untuk Oh, bom atom. mengebomkan ya, mengebomkan lagi Ngebom Hiroshima. Iya. Jadi ini terus ditaruh di bawahnya sini. Oh, jadi nanti kartu yang paling banyak itu yang kalah pokoknya ya? Iya, Kartu paling yang banyak menang tuh kalau habis. Kalau habis Iya, menang. iya. Oh, Endingnya memang akhirnya kita bisa ngelihat rangkaian peristiwa dipelajarin ya itu. bersama tokohnya. Timeline, Oke, makanya lini baik. masa Betul, tuh lini kan. masa. Lini masa Iya. ya. Dan itu teorinya juga memang seperti itu Mbak. Pelajaran sejarah teori yang oleh Springer itu yang saya teliti itu tentang timelines. Judul teorinya itu memang tentang bagaimana sejarah lebih mudah diajarkan ketika bentuknya rangkaian rangkaian peristiwa. begitu. Oke, cukup. Oke, sudah cukup baik. Terima kasih Mas Adi, Mbak Laksmi, kita udah main bareng nih tadi ya. Dan Rifka juga sudah sempat tahu nih permainannya seperti apa. Pemirsa juga udah lihat tadi demonya seperti apa. Dan tadi kita juga sudah menyampaikan banyak sekali mengenai board game, manfaatnya juga apa dan siapa yang bisa memainkan board game. Ternyata meskipun memang ada patokan-patokan usianya, tapi pada realitanya gitu ya, semua usia bisa memainkan board game karena juga mengasyikkan dan untuk pelajaran juga. Baik, karena waktu kita sudah habis, Mas Adi, Mbak Laksmi, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Mbak. Semoga nanti Facebooknya kebanjiran tamu-tamu baru ya, teman-teman Iya. baru gitu ya. Ditunggu untuk ya, Mas, sharing ya. lebih jauh ya. Ditunggu. Oke, langsung gitu ya untuk Anda pemirsa yang mau tahu informasi lebih jauh mengenai board game atau mungkin ingin mendapatkan permainan-permainan ini, kita tidak jualan ya. Hanya saja ini memang bermanfaat untuk Anda. Jika ingin mencarinya, silahkan mampir ke Facebooknya. Namanya apa? Grup ini Papan Dolanan Arek Surabaya. Grup Papan Dolanan Arek Surabaya. Silahkan di Facebook nanti Anda bisa cari. Baik, akhirnya kita sudah sampai di penghujung Plong malam hari ini. Terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah menyaksikan Plong. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi bisa memberikan manfaat dan juga inspirasi pastinya untuk Anda setiap harinya. Baik, Rifka pamit dulu dari Plong, tapi jangan kemana-mana ya. Sesaat lagi Rifka akan kembali untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum.